Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pengadaan alat dan bahan di laboratorium geologi SMA. Adapun kelompok 8 yaitu saya sendiri Nadia Afinaha, ada Titi Delia Lestati, ada Aulia Putri, dan juga Ulis Armanda. Pelaksanaan pengadaan dapat dilaksanakan dalam tahapan berikut. Yang pertama, kita harus identifikasi. Yang kedua, pemilihan alat dan bahan yang sesuai. Yang ketiga, penyusunan daftar usulan kebutuhan. Dan yang keempat, penyusunan daftar kebutuhan bahan, suku cadang, dan perkakas untuk perawatan dan perbaikan peralatan laboratorium. Yang pertama adalah identifikasi. Tahapan ini adalah langkah awal untuk mencoba mengidentifikasi alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan oleh setiap mata pelajaran yang akan melaksanakan praktek laboratorium. Identifikasi ini bisa melalui guru-guru yang melakukan praktikum di laboratorium. Selanjutnya mengenai pemilihan alat. Dari hasil identifikasi peralatan dan bahan untuk kegiatan praktek laboratorium baru, dapat ditentukan mengenai jenis alat yang dibutuhkan. Tetapi, karakteristik alat dan bahan yang dimaksud belum dapat ditentukan secara tepat. Apabila sudah mendapatkan masukan mengenai peralatan yang dibutuhkan, maka selanjutnya adalah menentukan spesifikasi alat yang tepat untuk kegiatan. Namun demikian, berdasarkan pengalaman dapat ditentukan mengenai karakteristik beberapa alat. Peralatan di pasaran sangat beragam dalam hal bentuk, ukuran, dan kualitas bahan. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk merencanakan memilih spesifikasi peralatan yang tepat. Spesifikasi alat umumnya berhubungan dengan bentuk, ukuran atau dimensinya, akurasi, batas-batas kemampuan, sumber daya atau peralatan fisika atau listrik, dan bahan yang digunakan. Untuk dapat menentukan secara tepat, perlu dipelajari berbagai keterangan mengenai alat dengan cara melihat gambar-gambar yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalnya dari buku atau internet. Dan beberapa perusahaan kadang memberikan katalog atau daftar alat dengan spesifikasi, bahkan sering dilengkapi dengan gambarnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu usulan daftar alat laboratorium dimaksudkan untuk memudahkan dalam meneliti dan menentukan anggaran. Usulan alat laboratorium harus menyatakan spesifikasi yang jelas mengenai alat yang diusulkan serta jumlah satuan yang diperlukan dan harga satuan sehingga memperkecil kesalahan dalam proses pengadaan. Selanjutnya yang keempat yaitu perencanaan usulan bahan kimia. Bahan-bahan kimia biasanya dibuat dalam beberapa tingkat kemurnian. Gradasi tingkat kemurnian mulai dari sangat murni hingga kemurnian dengan nilai tertentu. Tingkat kemurnian yang tinggi biasanya digunakan untuk penelitian. Sementara untuk kegiatan praktikum sekolah tidak diperlukan bahan kimia murni. Semakin tinggi tingkat kemurnian bahan kimia, proses penyediaan semakin sulit. Hal ini berakibat pada harga bahan kimia tersebut semakin mahal. Dengan memilih bahan kimia tingkat teknis, biaya pembelian bahan dapat dihemat lebih dari 50%. Namun, apabila biaya memungkinkan, dapat menggunakan bahan kimia dengan tingkat kemurnian lebih tinggi. Nah, meskipun demikian, dalam kegiatan praktikum sekolah, penggunaan bahan kimia murni tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil kerja praktek. Nah, bahan kimia teknis cocok untuk laboratorium sekolah karena harganya lebih murah daripada bahan-bahan analitik. Menggunakan bahan kimia dengan tingkat kemurnian tinggi untuk keperluan praktikum itu merupakan pemborosan. Selanjutnya ada perencanaan kebutuhan bahan, peralatan, dan suku cadang. Nah, salah satu kelemahan dalam pengolahan laboratorium adalah tidak adanya suatu perencanaan mengenai bagaimana pengadaan kebutuhan bahan, peralatan, dan suku cadang untuk perawatan dan perbaikan alat sehingga dalam mendukung berlangsungnya kegiatan laboratorium.
Nah, jadi tidak kalah pentingnya dalam proses perencanaan adalah mengenai bagaimana dan kapan pelaksanaan perawatan dan perbaikan peralatan. Lalu ada fasilitas peralatan laboratorium, sebenarnya sangat banyak dan kompleks karena kegiatan laboratorium berlangsung terus, maka penggunaan alat dan fasilitas laboratorium memungkinkan terjadinya kerusakan terhadap alat. Nah, kerusakan pada alat ini dapat disebabkan oleh usia alat yang sudah tua sehingga mengalami penyusutan atau gangguan yang disebabkan kerusakan komponen alat. Nah, ini merupakan daftar pustaka. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.